Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak di pelajaran ekonomi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai akuntansi perusahaan jasa. Tibalah kita saatnya untuk membuat kertas kerja atau neraca atau worksheet ya. Kertas kerja atau worksheet. Bagian kertas kerja ini merupakan bagian yang cukup rumit tapi sekaligus menyenangkan. Kenapa? Karena di sini kita akan mengetahui perusahaan apakah mengalami laba atau rugi. Sudah terlihat jelas ya bahwa keuangan perusahaan tergambar dalam satu lembar kerja atau worksheet. Di sini ada 5 kolom. Yang pertama adalah kolom neraca saldo yang kemarin kita sudah pelajari. Yang kedua adalah kolom jurnal penyesuaian yang sudah kita kemarin pelajari. Kemudian ada kolom NSP, neraca saldo setelah penyesuaian. Sekali lagi NSSP, neraca saldo setelah penyesuaian itu akan berubah ini. Yang awalnya di sini neraca saldo, ada penyesuaian, kemudian akan berubah hasilnya di sini di NSSP. Kemudian dari NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian, dia akan dieksekusi. Apakah dia masuk ke dalam kolom ikhtisar laba rugi atau ke neraca. Sekali lagi, setelah di NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian, dia akan masuk ke rumahnya. Apakah dia masuk ke rumah ikhtisar laba rugi atau ke neraca dengan syarat atau ketentuan kelompok harta, utang, modal, dan prive. Sekali lagi, kelompok harta, utang, modal, dan prive itu masuk ke dalam neraca atau kolom neraca. Selain itu, pendapatan dan beban masuk ke dalam ikhtisar laba rugi. Sekali lagi, semua akun atau perkiraan harta, utang, modal, dan prive itu masuk ke dalam kolom neraca, sedangkan untuk pendapatan dan beban masuk ke dalam ikhtisar laba rugi. Nah, kita akan membahasnya satu-satu ya. Tugas kalian pada kesempatan ini hanya menyimak bagaimana proses pemindahan atau pembuatan kertas kerja atau worksheet sehingga terlihatlah apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau rugi. Pertama, kita akan memindahkan neraca saldo yang sudah kita buat kemarin. Sekali lagi, neraca saldo berasal dari kumpulan akun-akun buku besar dikumpulkan dalam sebuah tabel yang disebut dengan neraca saldo. Kas di debit 18.850.000, piutang usaha 4 juta, perlengkapan 2.150.000, dan lain-lain ada di halaman 27 dan 28. Kalian pindahkan ke kolom neraca saldo purchase seperti ini. Nah, mulai dari kas sampai dengan biaya lain-lain dipindahkan ke kolom worksheet atau neraca atau kertas kerja seperti asalnya.
di sini. Kas di debit 18.850.000, piutang usaha 4 juta. Kita cek lagi misalkan nih ya, prive-nya 2.500.000, benar nggak? Kita cek lagi di sini. Ada prive 2.500.000 di debit, benar kan? Nah, dipindahkan ke sini. Gampang ya, cuma memindahkan saja. Selanjutnya adalah kolom jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian, kita tidak memindahkan plug seperti neraca saldo, tapi harus mengikuti akun-akun sebelumnya atau menyesuaikan dengan akun yang ada di neraca saldo. Sekali lagi, untuk jurnal penyesuaian, kita tidak memindahkan plug ataupun langsung seperti di neraca saldo kepada kertas kerja, tapi harus menyesuaikan dengan akun-akun yang ada di neraca saldo. Contohnya, akun kas. Ada penyesuaian nggak? Kita lihat di penyesuaian. Tidak ada kas, Pak, di sini. Ya sudah, berarti akun kas tidak ada penyesuaian. Piutang usaha ada nggak? Kita lihat lagi di penyesuaian. Piutang nggak ada, Pak. Berarti di sini juga tidak ada penyesuaian. Perlengkapan cetak. Nah, kalau perlengkapan cetak kayaknya ada. Kita lihat lagi di penyesuaian. Perlengkapan cetak. Ada nih, Pak, perlengkapan nih. 650.000 di kredit. Nanti kita tulis perlengkapan di jurnal penyesuaian ada 650.000 di kredit. Gitu. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Ada penyesuaian nggak? Ada, katanya 1.500.000. Benar nggak kita cek? Sewa dibayar di muka 1,5 juta atau 1.500.000 di kredit. Benar ada. Masukkan ke sini 1.500.000. Kemudian peralatan cetak, ada penyesuaian nggak? Peralatan cetak kita cek di sini. Nggak ada juga perlengkapan gitu. Maaf tadi perlengkapan ya. Bapak takut salah nyebut tadi. Utang usaha ada penyesuaian nggak? Ada. Terus sampai dengan ke bawah di sini biaya iklan gitu ya. Biaya iklan ada nggak penyesuaian? Kita lihat lagi di sini. Ada. Tuh, biaya iklan 100.000 ada penyesuaian di kolom di penyesuaian. Nah, bagaimana dengan yang lainnya, Pak? Ini kan udah nggak ada lagi akunnya. Ya, misalkan seperti ini. Beban perlengkapan cetak nih, Pak. Ini nggak ada akunnya. Ya, kita buat di bawahnya di sini. Beban perlengkapan 650.000. Karena di sini nggak ada di akun neraca saldo, maka kita taruh di bawahnya. Ya, begitupun dengan yang lain, akun yang lain seperti beban sewa. Kalau kita menyesuaikan dengan neraca saldo, yang nggak ada di sini, maka kita tulis beban sewa karena nggak ada akun beban sewa di atas, maka tulisnya di bawah neraca saldo beban sewa. Tetapi jangan lupa posisinya diperhatikan di mana, di debit apa di kredit gitu. Iklan dibayar di muka, beban penyusunan peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, semua yang ada di neraca saldo, yang akun awalnya tidak ada di neraca saldo, sekali lagi, semua akun yang ada di jurnal penyesuaian, yang akun awalnya di neraca saldo tidak ada, maka ditulis di bawah neraca saldo dan angka-angkanya disesuaikan di kolom debit atau di kredit. Itu adalah untuk jurnal penyesuaian di sini. Sehingga kita sudah melaksanakan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Gimana anak-anak? Ada gambaran? Nanti kalau kita sudah tatap muka ya, atau kalian bisa sebenarnya tatap muka beberapa orang ke sekolah.
karena Bapak tiap hari ada di sekolah ya. Jadi kalau pengen tatap muka silakan saja dengan protokol COVID yang baik, tentunya pakai masker ya, selalu sering cuci tangan dan memang sudah disediakan di sekolah. Oke, selanjutnya kita akan ke kolom NSSP, neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini kita harus jeli dari baris per baris. Neraca saldo 18.850.000. Karena tidak ada penyesuaian, maka ditulis di NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian. Dulu namanya NSD ya, neraca saldo disesuaikan. Jadi sekarang berubah jadi NSSP. Kalian boleh lah, NSP boleh, NSD boleh. Sehingga tidak ada perubahan, tidak ada yang setelah penyesuaian tidak ada perubahan, tetap 18.850.000. Piutang usaha 4 juta sama, tidak ada penyesuaian, maka angkanya tetap. Perlengkapan cetak awalnya di debit 2.150.000, ada penyesuaian 650.000 di kredit. Nah, ini yang Bapak maksud kemarin, bahwa perlengkapan cetak yang digunakan sebesar 650.000 sehingga akhirnya mempunyai sisa 1.500.000, yaitu 2.150.000 dikurangi penyesuaian karena kolomnya di kredit ya, lihat. Jadi debit Bapak ibaratkan sebagai plus dan kredit Bapak ibaratkan sebagai min, sehingga plus dikurangi min sama dengan plus karena gedean plus gitu kan. 2.150.000 dikurangi 650.000 hasilnya adalah 1.500.000. Sewa dibayar di muka juga sama, mengalami penyesuaian ya. Di 18 juta, kemudian di kreditnya 1.500.000, maka 18 juta dikurangi 1.500.000, maka di NSSP adalah 16.500.000 sisanya. Peralatan cetak tidak ada penyesuaian, tetap. Utang usaha masih tetap di kredit ya, utang di kredit ya, kembali ke kredit lagi. Modal doni juga masih tetap. Terus kita lihat di sini beban iklan ada penyesuaian 100.000, 500 kurangi 100 jadi 400, tetap di debit ya karena lebih besar debit. Biaya nggak ada penyesuaian, ya sudah. Ini semua yang ada di akun ini kan ya, semua yang ada di akun neraca disesuaikan ya, masuklah ke sini neraca setelah penyesuaian atau NSSP. Selanjutnya bagian terakhir kita adalah seperti Bapak bilang tadi, bahwa setelah kalian menyelesaikan NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian, maka saatnya tibalah masuk ke rumah masing-masing dengan syarat kelompok harta, utang, modal, dan praib masuk ke dalam kolom neraca, kemudian akun pendapatan dan beban masuk ke dalam kolom ikhtisar laba rugi. Maka kita mensaringnya kembali, disaring lagi, kas masuk ke mana? Kelompok harta, ke dalam neraca. Piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan cetak, masuk kelompok harta semua ini, masuk ke dalam neraca. Jangan lupa debit dan kredit diperhatikan, asalnya di debit ya kembali ke debit kembali. Kalau enggak nanti kalian akan bingung, salah. Utang, modal, dan prive ya, masuk lagi ke dalam neraca di sini. Kemudian untuk pendapatan atau penghasilan, lihat 20.300.000 di kredit, tidak mengalami penyesuaian, masuk ke sini juga ke neraca saldo disesuaikan, masuknya ke dalam kelompok ikhtisar laba rugi. Di sini ya, kelompok ikhtisar laba rugi itu kan tidak masuk ke neraca kan. Apalagi semua beban-beban ini masuk ke dalam kolom ikhtisar laba rugi.
Nah, sekarang kita akan menjumlahkannya. Setelah kalian menjumlahkan, ya, kolom ihtisal laba rugi dan di debit dan kredit, ternyata pada awalnya dia tidak mengalami balance atau seimbang. Di kolom debit ihtisal laba rugi jumlahnya adalah 11.050.000. Sedangkan di kredit jumlahnya 23 juta. Apa ini Pak yang 23 juta? Kita lihat ke kolom. Nah, ini kita telusuri ya, apa sih yang 23 juta? Ternyata adalah kolom pendapatan atau kolom penghasilan. Nah, kalau begitu, maka jumlah, ya Bapak perbesar lagi, jumlah kolom kredit di jumlah kolom kredit pada ihtisal laba rugi di kertas kerja nih, apabila lebih besar daripada jumlah kolom debit pada kolom ihtisal laba rugi di worksheet atau kertas kerja, maka menandakan perusahaan tersebut mengalami laba. Maka selisihnya ditaruh di sini di kolom debit. Sekali lagi, 23 juta atau pendapatan atau penghasilan dikurangi seluruh beban-beban, ini seluruh beban-beban, maka hasilnya adalah profit atau laba. Karena rumus keuntungan adalah total revenue atau TR atau pendapatan dikurangi total cost atau biaya, maka menghasilkan keuntungan. Karena di sini lebih besar keuntungannya atau total revenue-nya, maka menghasilkan laba. Kalau kolom kreditnya lebih kecil dibanding kolom debit atau pendapatannya lebih kecil dibanding beban, maka perusahaan mengalami rugi. Di sini tulisnya rugi, bukan laba lagi. Gitu anak-anak. Setelah dimasukkan laba di kolom debit, maka apabila dijumlahkan, itu akan seimbang sebesar 23 juta di kolom ihtisal laba rugi pada worksheet atau pada lembar kerja. Karena semuanya harus balance atau seimbang. Begitupun juga di kolom neraca. Pada saat dijumlahkan pada awalnya, kolom neraca juga sama, tidak mengalami keseimbangan. Kolom kredit jumlahnya 73.450.000, sedangkan kolom debit 61.500.000. Sekali lagi, di kolom neraca pada worksheet ternyata juga tidak mengalami keseimbangan pada awalnya. Kolom debit 73.450.000, sedangkan kolom kredit jumlahnya 61.500.000. Keajaiban terjadi adalah saat memindahkan laba yang sudah ada ke dalam sisi kredit pada kolom neraca di worksheet. Alhasil, setelah dijumlahkan, kolom neraca pada lembar kerja pun akhirnya seimbang. 73 juta di kolom debit dan 73.450.000 di kolom kredit. Diseimbangkan oleh yang namanya laba atau ruginya. Demikian anak-anak penjelasan Bapak pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham, setidaknya ada gambaran bahwa proses pembuatan kertas kerja atau worksheet adalah sebagai berikut. Bapak menunggu kalian di sekolah tapi tidak keroyokan, tidak banyakkan. 1-2 orang bisa ketemu untuk tatap muka agar lebih jelas penjelasan Bapak mengenai akuntansi. Selamat belajar di rumah.
Ya, tetap semangat. Sebentar lagi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya, dan kita bisa kembali ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.